Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu al-a'zam wa nabiyahu al-afkham alladzi da'a an-nasa ila al-khairi war-rasyad wa ayyadahu Allahu bil mu'jizatil bahirat wa antaqahu bil hikamil balighah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi al-akhyar ma asyraqat syamsun wa ta'aqaba laylun wa nahar amma ba'du. يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali duduk di majelis ilmu semata-mata ibtigha amradhatillah, semata-mata ingin memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan teman-teman bahwa mohon maaf karena ini ada gangguan dari kamera saya. Gangguan sejak 2 mingguan ini terakhir ini, sehingga kamera saya tidak bisa aktif dan tidak bisa mengaktifkan video saya, hanya suara saja, dan mohon maklum sebelumnya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji, tentu saja tema kita masih seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di beberapa pertemuan sebelumnya pun saya juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan akidah, termasuk urgensi belajar ilmu tauhid, akidah, kemudian juga bagaimana mempelajari ilmu akidah tersebut, ya, bagaimana cara memperoleh ilmu akidah tersebut, dan juga ilmu apa yang lebih utama untuk dipelajari. Kemudian di beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Dan kaitannya tentang hal itu, maka juga sebelumnya saya sampaikan saya berencana akan menyampaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 13 atau sebagian ulama mengatakan 20. Dan pada malam hari ini insya Allah di pertemuan kali ini yang akan saya sampaikan adalah terkait sifat wujud Allah Subhanahu. Namun sebelum itu semuanya, Syekh menyampaikan kepada kami tentang pentingnya menyampaikan ilmu ini pada kita. Dikatakan beliau mengatakan Allah kita danlah untuk mengajarkannya, nggak ada berkesempatan untuk menyampaikan, maka menyampaikan tentang akidah, ya, mengajarkan kepada orang di sekitarnya tentang akidah Rasulullah SAW. Kata beliau, idza mata, orang ini sampai meninggal, mata syahidan, maka meninggalnya terhitung seperti meninggalnya orang yang mati syahid. Ya, kalau orang mati syahid dalam memerangi orang kafir, ya, syahidun fi ma'rakah, misalkan, maka memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan dalam fikih pun ketika jenazah orang yang mati syahid itu dirawat, maka tidak seperti jenazah muslim-muslim yang lainnya, karena memang memiliki keistimewaan. Bahkan tidak dimandikan, tidak digantikan
bajunya ya yang berlumuran darah dengan kafan yang putih. Itu semuanya karena keistimewaan orang yang mati syahid. Nah, kata beliau, orang yang meninggal dan sedangkan dia ini kesehariannya sibuk untuk mengajarkan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Idza mata syahidan lahu mi'atu darajah fil akhirah." Maka meninggalnya seperti meninggalnya orang yang mati syahid dan akan memperoleh 100 derajat di akhirat kelak. Di mana ma baina darajah wa darajah mislu ma baina as-sama'i wal ardi. Bahwa antara satu derajat dengan derajat yang lainnya, ya di antara 100 derajat tadi, itu bagaikan antara langit dan bumi. Ya ini gambaran karena saking besarnya derajat bagi orang yang mati tersebut, sedangkan dalam keadaan hidup dia sibuk untuk mengajarkan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan olehnya bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yahtaju ilal ilmi. Ketika kita sadar bahwa kita ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umat Rasulullah kita memiliki keistimewaan salah satunya yaitu memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat yang menjelaskan tentang pujian bagi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang gemar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ini merupakan suatu pujian yang luar biasa yang tidak dimiliki dan diperoleh oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Kalau umat-umat Nabi sebelum Rasulullah, yaitu umat Nabi Bani Israel, justru mereka malah dilaknat oleh Allah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, dikatakan, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Bahwa orang-orang kafir dari umat Bani Israel ya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat melalui apa? Ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya Nabi Dawud dan juga Isa bin Maryam. Kenapa sampai dilaknat oleh Allah? Ya, kenapa sampai dilaknat? Ini berbanding jauh dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad tadi dipuji oleh Allah, kalau umat Bani Israel dilaknat oleh Allah yang kafir. Ya, kenapa? Ya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Sebab mereka itu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. La yatanahawna 'an munkarin. Mereka tidak mencegah kemungkaran, ya. Mereka membiasakan untuk meninggalkan apa? Ingkaril mungkar. Sehingga dengan hal itu Allah melaknat mereka. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh tadi al-amru bil ma'ruf dalam rangka hal itu, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yahtaju ilal ilmi. Kita membutuhkan ilmu, butuh ilmu sebagai bekal dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab banyak juga orang yang gemar untuk amar ma'ruf namun karena dia tidak berbekal ilmu yang cukup ya atau tidak didasari dengan ilmu yang benar sehingga apa yang dia rusak justru malah lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar kan tujuannya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran pun demi kebaikan kan gitu. Tapi ketika dia itu tidak berbekal ilmu yang cukup, ilmu agama yang cukup, sehingga justru malah tujuan yang tadinya ingin memperbaiki kerusakan malah lebih banyak merusak, ya. Yang dirusak justru malah lebih banyak daripada yang diperbaiki. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya ilmu agama yang cukup. Dikatakan oleh beliau, al-ilmu wal-alimu lahu darajatun 'aliyatun 'indallah, bahwa ilmu dan juga orang yang berilmu, ilmu dan orang yang berilmu atau orang alim, dia memperoleh derajat yang sangat tinggi
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya mengajarkan ilmu agama khususnya tentang akidah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang dahulu juga sudah saya bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala eh, menyebutkan dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah, mana potongan ayat ini memberikan isyarah akan pentingnya ilmu tauhid. Sebab Allah mendahulukan penyebutan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam firman-Nya. Lalu kan wastaghfir walil mu'minina wal mu'minat, yang mana di sini isyarah tentang ilmu furu', yaitu tentang istighfar. Dan istighfar ini termasuk bagian dari furu', zikir. Nah, kemudian juga ya itu tadi menunjukkan akan utamanya ilmu tauhid. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pula ya menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau mengakui dirinya sebagai orang yang paling mumpuni tentang ma'rifatullah, paling tahu tentang Allah, dan juga orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la'alamukum billah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa asyaddukum lahu khasyatan, dan orang yang paling takut kepadanya." Ini juga membuktikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangatlah memprioritaskan pengetahuan beliau tentang Allah taala, yaitu tentang ma'rifatullah. Kemudian juga Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau juga salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga kabilahnya sama seperti kabilah Rasulullah, yaitu dari Bani Quraisy. Jadi beliau ya nasabnya nyambung pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i ini namanya Muhammad bin Idris. Beliau dijuluki Syafi'i karena nisbah kepada kakeknya yang bernama Syafi', sehingga dinisbatkan kepada kakeknya dan terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diberi pujian oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah masih hidup. Beliau menyampaikan, dan ini Imam Syafi'i belum dilahirkan. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, ya kan? Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat masih hidup menyampaikan tentang isyarah ini, bahwa beliau mengatakan, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, bahwa alimnya orang Quraisy yang ilmunya akan memenuhi jagat bumi raya ini, ya ternyata suatu ketika muncullah dan terlahirlah Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah, ya. Di tahun 150 Hijriah tersebut, sehingga diyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah tentang Imam Syafi'i, sebab tidak ditemukan orang yang lebih alim saat itu melebihi ya Imam Syafi'i dari keturunan Quraisy. Beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan apa? Beliau mengatakan ahkamna hadza qabla zaka. Ahkamna hadza qabla zaka. Jadi beliau mengatakan kami, itu aku maksudnya beliau, menekuni tentang ini dalam arti yaitu tentang ilmu akidah, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah qabla zaka, sebelum beliau menekuni tentang apa? Tentang ilmu fikih, tentang hukum-hukum fikih. Padahal beliau kurang apa coba, ya kan? Seorang imam mazhab, seorang mujtahid mutlak. Beliau ahli dalam bidang fikih. Bukan sekedar ahli, justru malah beliau mujtahidnya. Beliau saja mengatakan ahkamna hadza qabla zakat, bahwa kami menekuni tentang ini, yaitu tentang ilmu akidah, tentang tauhid qabla zak, sebelum ilmu fikih. Maka tentulah kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i pun ya harus menjadikan beliau sebagai tauladan dalam hal ini. Kita tentu saja belajar fikih.
tapi tidak boleh meninggalkan belajar ilmu tauhid. Karena Imam Syafi'i sendiri memprioritaskan ilmu tauhid terlebih dahulu sebelum fikih. Kemudian juga ada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan, "Ya'lam anna al-fiqha fid din afdalu min al-fiqhi fil ahkam." Bahwa ketahuilah bahwa al-fiqhu fid din, ya, pemahaman dalam pokok agama dalam arti tentang tauhid, afdal itu lebih utama minal fikhi fil ahkam, daripada pemahaman fikih tentang hukum-hukum, dalam arti tentang hukum-hukum fikih ya yang furu'. Artinya beliau mengisyarahkan, memberitahukan bahwa belajar ilmu tauhid itu lebih utama. Bukan berarti kemudian fikihnya ditinggalkan, tidak. Sama-sama pentingnya, namun di antara keduanya, di antara kedua hal ini, kedua macam ilmu ini, ada yang lebih penting dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam kita ya dalam ilmu akidah. Beliau menyampaikan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinih, bahwa yang wajib, ya, sesuatu yang paling utama yang wajib bagi seorang hamba untuk diketahui adalah tentang mengetahui Allah dan Rasul-Nya dan agamanya. Artinya ma'rifatullah itu, ya, dan Rasul-Nya, ma'rifatullahi wa rasulihi, itu harus didahulukan sebelum kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ini sekilas tentang pentingnya kita belajar ilmu akidah, terutama tentang ma'rifatullah, tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah pada malam hari ini akan saya bahas tentang tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah taala. Tentang sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang wajib, yang akal tidak akan bisa menerima ketiadaan sifat-sifat ini, ya. Jadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini, ya, akal tidak akan bisa menerimanya jika sifat-sifat ini tidak ada. Artinya memang nggak mungkin tidak ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti memiliki sifat-sifat ini, sifat-sifat yang wajib ini, dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama yaitu al-wujud. Al-wujud biasanya diartikan ada, ya. Ada dalam arti la syakka fi wujudihi. Adanya Allah Subhanahu wa taala artinya ada tanpa diragukan keberadaannya, ya. Jadi ilmu akidah, ya, itu dibangun atas dasar ma'rifatullahi wa rasulih, yang mengetahui Allah dan Rasulnya. Dan kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Keyakinan dengan tanpa ragu sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada pada azal. Azal dalam arti keberadaan tanpa permulaan. Kalau kita manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, ya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, ya, yang selain Allah, ya, itu dinamakan makhluk, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, dan disebut dengan alam, ya. Alam ini dalam ilmu bahasa la yusammal alamu summiyal alamu alaman li'annahu alamatun ala wujudillah, bahwa alam dinamakan dengan alam, disebut dengan alam sebab dia adalah alamah, tanda, ya, bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an kalau kita tentang sifat wujud ini nanti akan disebutkan tentang dalil akli dan juga dalil nakli. Kalau tentang dalil naklinya, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam Al-Quran afillahi syak. Afillahi syak dalam arti ayla syakka fi wujudih. Ya, afillahi syak ayla syakka li wujudih. Tidak ada keraguan dalam atau tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala huwal awwal. Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an berfirman huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-awwal di situ artinya apa? Keberadaan tanpa permulaan. Kalau kita keberadaannya tentu ada permulaannya. Saya ada di alam semesta ini ya dengan melalui dilahirkan lewat ibu saya. Ya, kita semuanya terlahir melalui ibu kita. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita berupa janin dalam perut ibu kita, kita belum ada di dunia ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang melalui penciptaan dalam perut ibu, kemudian kita dikatakan ada, itu menunjukkan bahwa kita ada dengan permulaan. Dan karena kita ada dengan permulaan, maka tentu saja kita pun secara akal ada dengan akhiran. Tidak akan selama-lamanya, pasti ada batasannya dalam dalam menjalani kehidupan ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud, ada tanpa permulaan, maka tentu saja Allah pun bersifat hidup, ada tanpa akhiran, tidak akan mengalami kepunahan, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kerusakan. Ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Baihaqi, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh sekelompok kaum dari Yaman, ya, segerombolan orang dari Yaman datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka ternyata bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan kepada Rasulullah? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an bad'i hadzal amri ma kana." Itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mendatangimu, kami datang kepadamu linatafaqqaha fid din, bertujuan untuk memahami ilmu agama, ingin mendalami ilmu agama. Juga selain kita mendalami ilmu agama, kata mereka, walinas'alaka an bad'i hadzal amri, kami juga ingin bertanya kepada engkau tentang permulaan alam semesta ini. Itu, ya. Apa kata Rasulullah SAW saat ditanya seperti itu? Ini tentang sifat wujud ya nantinya ya. Rasulullah SAW karena beliau itu bersifat fatanah, beliau bersifat cerdas, Rasul yang penuh dengan amanah dan juga bersifat fatanah, tahu ketika ditanya tentang suatu persoalan, beliau akan mendahulukan tentang sesuatu yang lebih utama untuk disampaikan. Nah, ini luar biasanya. Jadi beliau tidak langsung to the point menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang ditanyakan, melainkan memberi suatu muqaddimah, ya, memberi pendahuluan terlebih dahulu agar supaya nantinya setelah mendapatkan jawaban tentang pertanyaannya, si penanya ini tidak sampai salah paham, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya permulaan makhluk ini, tentang permulaan alam ini, beliau terlebih dahulu mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulli syai' tsumma khalaqas samawati wal ard." Rasulullah mengatakan Allah ada. Jadi Allah ada pada azal. Artinya ada tanpa permulaan. Jadi ini masih tentang sifat wujudnya Allah. Jadi adanya Allah itu ada tanpa permulaan. Jadi kalau mengatakan azal itu jangan dibahasakan ada pada zaman azal ya. Jadi azal itu bukan zaman, melainkan azal ini istilah keberadaan tanpa permulaan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena masih banyak juga yang
menerjemahkan azal itu dengan kata ada pada azal, seolah-olah ada pada zaman azal gitu. Ya kan sama saja menetapkan masa bagi Allah. Jadi ketika membahasakan azal itu bukan pada zaman azal, melainkan keberadaan yang ada tanpa permulaan. Dan Rasulullah memberi jawaban terlebih dahulu dengan mengatakan kana Allah, ada pada azal, ada tanpa permulaan, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah, dalam arti pada azal tadi atau keberadaan tanpa permulaan tadi hanyalah Allah saja yang berhak untuk memilikinya. Selain Allah pasti keberadaannya dengan permulaan terlebih dahulu. Dan pada azal tersebut tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya nggak ada sesuatu yang lainnya di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu juga memiliki keberadaan pada azal, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu ya tentang keberadaan pada azal. Artinya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang keberadaannya itu tanpa permulaan. Itu disampaikan lebih dahulu oleh Rasulullah supaya yakin bahwasanya Allah itu ada tanpa permulaan. Setelah itu barulah inti jawaban daripada pertanyaan orang-orang Yaman tadi. Kata Rasulullah, wa kana arshuhu 'alal ma'. Bahwasanya setelah itu dijawab ya, ketika menyebutkan wa kana arshuhu 'alal ma', artinya air diciptakan terlebih dahulu oleh Allah yang kemudian disusul oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba fi dzikri kulli syai', kemudian menyebutkan tentang penciptaan Al-Qalamul A'la dan juga Al-Lauhul Mahfuz. Dan dengan diciptakannya 4 makhluk pertama ini, ya, yaitu air, Arasy, kemudian Al-Qalamul A'la dan Al-Lauhul Mahfuz, yang merupakan 4 makhluk pertama yang Allah ciptakan, dan yang paling pertama adalah air, maka secara otomatis karena mereka adalah makhluk juga butuh pada tempat dan arah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa masa. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yaman tadi ya tentang permulaan makhluk. Selanjutnya tentang ma'rifatul rasul ya. Kalau mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya, itu hukumnya wajib dengan mengetahui sifat-sifatnya, dengan memahami sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dengan mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dengan mengetahui sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, tidak dengan cara membayangkan bagaimana dan di mana Allah. Itu cara kita untuk mengenal Allah. Jadi mengenal Allah bukanlah dengan cara membayangkannya, bukan dengan cara menanyakan bagaimana atau di mana Allah, karena pertanyaan tersebut itu hanyalah berlaku bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'rifatul rasul, mengetahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini satu paket tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa afdhal a'mal imanun billahi wa rasulihi. Setelah membahas tentang sifat wujudnya Allah, sedikit saya sampaikan tentang ma'rifatul apel setengah kilo. Ya, no. Masa? Halo? Ya. Ya, terima kasih. Kemudian ma'rifatul rasul, yaitu mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, dan juga shadiqan fi ma jaa bihi bil ijabi wa tahrimi wal ikhbari an ma madha. Ya, beliau jujur, beliau menyampaikan apa adanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang hukum wajib, haram, juga tentang kabar-kabar umat terdahulu, ya, kemudian tentang apa yang akan terjadi di hari esok, di hari kiamat, tentang barzah, kehidupan di alam barzah dan juga akhirat. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan wajib kita imani. Ini kandungan daripada syahadat yang kedua.
Maka ketika ada seorang itu yang mengingkari salah satu kandungan dari makna syahadat yang pertama atau yang kedua, artinya Islamnya atau imannya bisa rusak sebab tidak meyakini kandungan daripada dua kalimat syahadat tersebut atau mengingkari kandungan dua makna kalimat tersebut. Dikatakan faman jazama bidzalika bila syakkin wal irtibab fa huwa 'arifun billahi wa rasulihi wa mu'minun billahi wa rasulihi. Kalau sampai seseorang ya yakin tentang hal itu, Allah ada tanpa diragukan keberadaannya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam utusan Allah dan juga menyampaikan hukum-hukum dan juga wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, meyakininya tanpa ragu sedikit pun dengan sangat yakinnya, maka dikatakan berarti dia arifun billahi wa rasulih. Maka dia dikatakan mengenal Allah dan Rasulnya. Wa mu'minun billahi wa rasulih, tentu saja juga iman terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini sawa'un arafat dalil al-aqliyah ala dzalika aw lam ya'rif. Sekalipun dia itu tidak mengetahui dalil akli, ya dalil secara akal itu loh. Kan ada dalil akli, ada dalil akli. Kalau dia itu sudah meyakini seyakin-yakinnya tentang Allah, keberadaan Allah ya dan Rasulnya tanpa sedikit pun ragu, maka dikatakan mukmin yang mengenal Allah dan Rasulnya meskipun tidak mengetahui dalil aklinya, ya, meskipun tidak mengetahui dalil aklinya. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, ini perlu kita ketahui, orang-orang Mu'tazilah itu mensyaratkan bahwa seseorang dikatakan sah imannya, ya itu harus mengetahui dalil akli. Nah ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan dikatakan mukmin ketika seorang itu ya mengetahui dalil-dalil akli. Adapun kita orang Ahlussunnah wal Jamaah sekalipun misalkan tidak mengetahui dalil aklinya, ya nggak sampai mengetahuinya, tapi sudah yakin seyakin-yakinnya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya membenarkan atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan arifun billah wa rasuli, mengenal Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini wa amma ahlul haqqi fala yashtarituna dzalika walakinnahum yaruna al-istidlala ala wujudillahi ta'ala bidalilin aqliyyin walau kana ijmaliyan wajiban. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun tidak mensyaratkan untuk mengetahui dalil akli, tapi mereka memandang bahwa mengetahui ya dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akli meskipun hanya secara global saja itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Artinya kalau nggak sampai mengetahui itu nanti dihukumi asin maksiat. Maka kita perlu belajar tentang dalil akli dan nakli tentang wujudnya Allah dan juga sifat-sifat yang lainnya. Ya, jadi tetap sah imannya meskipun tidak mengetahui dalil akli. Ini menurut Ahlussunnah. Tapi kalau misalkan tidak mengetahuinya, karena tadi dihukumi wajib mengetahuinya, meskipun secara global, kalau nggak mengetahuinya maka dihukumi maksiat. Yang mengatakan bahwa wajib mengetahui dalil akli tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang Mu'tazilah, sehingga mereka mengatakan kalau nggak mengetahuinya tidak sah imannya. Nah, itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang dalil akli tadi sudah sebutkan. Sedangkan dalil aklinya bagaimana tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan dalam dalil aklinya bahwa adanya sebuah tulisan pasti ada yang menulis. Menurut akal dibenarkan. Adanya bangunan sudah pasti ada yang membangun. Nggak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang membangun. Akal pun membenarkannya. Maka lebih-lebih adanya alam semesta yang lebih besar ini, yang besarnya luar biasa, yang nggak mungkin secara logikanya diciptakan atau dibikin oleh makhluk, sesama makhluk, baik itu manusia atau jin atau atau malaikat sebesar ini, langit, arasy, ya kan, laut, gunung dan seterusnya.
Maka adanya alam semesta ini ya lebih-lebih menunjukkan, tentu saja menunjukkan adanya sang pencipta dan tidak lain yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil akli yang perlu untuk kita ketahui. Jadi dikatakan di sini wa hadzal dalilul ijmali wa hasilun likulli mu'minin walau lam ya'rif tartiba hadzal dalil. Jadi dalil secara global itu tentang adanya Allah itu sudah dikatakan telah diperoleh atau difahami oleh seorang mukmin meskipun dia itu tidak mengetahuinya secara terperinci, ya, terperinci atau tertibnya dalil-dalil tersebut. Misalkan dikatakan al-alamu mutaghayyirun, bahwa alam itu berubah, ya kan? Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Setiap sesuatu yang berubah itu sudah pasti dia itu baru, sudah pasti dia itu baru. Fal alamu haditsun. Ya, maka bisa dikatakan bahwa alam ini adalah sesuatu yang baru karena dia berubah-ubah. Fala budda lahu min muhditsin. Nah, kan dia itu bangsa berubah butuh, ya. Saya tidak tiba-tiba berubah, melainkan ada yang merubahnya. Tentu saja tidak harus ada yang memperbaharuinya, yang menciptakannya. Ya, dan yang menciptakan ini dan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, maka kan seorang mukmin yang mengetahui dalil adanya Allah secara akli, secara menggunakan akalnya dan dengan berangan-angan Allah Subhanahu wa taala. Ini akli. Juga tentang sifat Allah yang lainnya. Jadi bukan hanya dikhususkan sifat wujud saja, melainkan sifat Allah yang lainnya tidak pokok dan sampai paham juga ada dalam akal yang butuh dan harus untuk kita ketahui, ya. Butuh dan harus untuk kita ketahui, harus kita ketahui. Wa dalilul ijmali li hadhihi sifat wa ayyuqala law lam yakunillahu ta'ala muttasifan bi hadhihi sifat, dikatakan bahwasanya Allah itu bersifat wujud, qidam sampai kalam, ya. Dan dalil secara global memang seperti seluruh sifat Allah. Andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak pada sifat-sifat 13 ini, mulai dari wujud hingga kalam, yaitu sifat 13 yang sebagai Allah ini, lam yakunil alamu mawjudan, tentu saja adal istidlalul ijmali kafin bil istidlalil wajib. Maka dengan mengambil dalil secara global seperti ini, itu sudah dikatakan cukup sebagai dalil yang wajib untuk kita ketahui. Adapun untuk dalil yang tafsili, ya, dalil yang mengetahui dalil secara perinci bukan secara global, maka mengetahuinya itu bukanlah fardu ain, ya. Kalau secara globalnya tadi itu hukumnya wajib, setiap mukmin wajib mengetahuinya, tidak, jika tidak maka hukumnya maksiat. Adapun kalau yang secara terperinci itu hukumnya hanya fardu, bukanlah fardu ain melainkan fardu kifayah. Artinya kalau sebagian mukmin sudah mengetahuinya, ya, tentang dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat yang lainnya, maka gugurlah bagi mukmin yang lainnya. Ini dalil yang terperinci, ya, bukan yang global. Jadi ada yang secara ijmali, secara global seperti yang tadi saya sebutkan di awal tentang dalil akli adanya Allah, dan juga ada dalil secara terperincinya. Nah, kalau yang terperinci ini tidak fardhu ain, untuk mengetahui hukumnya tidak fardhu ain melainkan hanya fardhu kifayah. Jika sampai sudah ada yang mengetahui sedangkan yang lainnya tidak mengetahui secara terperinci, maka gugurlah kewajiban untuk mengetahuinya. Ya, ini tentang dalil akli bagi Allah, dalil akli tentang adanya Allah dengan mengetahui dalil-dalil akli ini
ini maka bisa menguatkan kita, ya, menguatkan argumen kita ketika kita nanti misalkan sampai bertemu dengan orang-orang yang dimana dia itu tidak meyakini adanya Allah misalkan. Maka ketika kita menyebutkan dalil akli dan dia tidak iman tentang Al-Quran, misalnya kita menyebutkan bahwasanya Allah itu Allah ada tanpa diragukan keberadaannya, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syak." Kalau sampai ada orang yang mengatakan misalkan karena dia tidak mukmin, bukan orang mukmin, aku kan nggak percaya tentang ayatmu. Aku nggak mukmin, aku bukan muslim. Bagaimana engkau mengatakan Tuhanmu itu ada yang kamu sebut sebagai Allah tadi? Ya, maka kita bisa mengatakan dengan dalil akli kita, ya, yang menurut akal, ya, yang dibenarkan oleh akal. Maka kita sebutkan dalil akli kita secara ijmali, lebih-lebih secara tafsili, secara global, lebih-lebih secara terperinci. Ya, itu pentingnya untuk mengetahui dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan membacakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sifat wajib yang lainnya selain sifat wujud ini. Sebagai pembuka pembahasan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini, saya menyampaikan tentang sifat wujud aja. Insya Allah kami lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf karena di pertemuan kali ini tidak bisa mengaktifkan kamera karena ada gangguan, ya, kameranya rusak, nggak bisa diaktifkan. Mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tidak bisa lama-lama pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit saya sampaikan tentang keutamaan belajar ilmu akidah tadi, bahwa di awal saya sampaikan bahwa man ahya akidah Rasulullah, kata Syekh, idza mata syahidan lahu mi'atu darajah bil akhirah. Ya, keutamaannya seseorang yang menghidupkan akidah Rasulullah sampai matinya mati syahid, maka mendapatkan 100 derajat di akhirat, di mana ma baina darajah wa darajah mislu ma baina as-sama'i wal ardi. Ya, antara sederajat dengan derajat yang lainnya bagaikan langit dan bumi. Kita juga seringkali dengar ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Seorang yang berpegang teguh, ya, dengan sunnahku, kata Rasulullah. Dengan sunnahku dalam arti yaitu dengan akidahku, dengan ajaranku yaitu akidahku. 'Inda fasadi ummati, di saat umatku sudah semakin rusak, semakin merajalela kerusakannya, falahu ajru syahid, maka akan peroleh pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah belajar akidah, dan juga mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas penyampaian yang sangat singkat dan juga mungkin masih banyak kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqakumullahu lima yuhibbuhu wa yardah. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.